Kalau masyarakat mau nyumbang, sumbang aja. Tetapi Saudari Novi juga meminta uang 1,3 miliar yang tidak ada hubungannya dengan dia, diminta dari Agus, itu juga keliru. Maka saya sependapat dengan rekan-rekan pengacaranya Agus yang meminta supaya perjalanan keuangan daripada Novi itu diaudit. Jadi kenapa itu sangat perlu diaudit? Karena jangan sampai uang yang bukan haknya pun dimakan gitu loh. Seperti ini kan, hak saudara Agus 1,3 miliar tapi dimintai. Ini kan tidak berdasar. Kemudian dia meminta uang juga dia atas nama Agus. Itu juga tidak berdasar gitu loh. Jadi oleh karena itu demi transparansi agar uangnya disita oleh kepolisian, nanti dilimpah ke pengadilan. Jadi menurut saya yang lebih tepat adalah supaya Agusnya juga enak berobat, apakah dia BPJS, apakah membeli donor mata, supaya enak ke depannya. Jadi sebaiknya Saudari Novi juga diperiksa keuangannya dan diaudit oleh akuntan publik gitu loh. Akuntan publik lah yang mengaudit dia apakah benar apa tidak perjalanan keuangannya. Karena kita juga sangat percaya kepada auditor kita akan melaksanakan tugas dengan benar. Apalagi saudara Novi ini kan meminta uang daripada Agus, sementara dia tidak ada hubungannya dengan uang itu. Itu kan uang donasi 1,5 miliar yang sudah habis 200 juta. Itu kan dicari buat Agus, yang mencari juga temannya dia. Apa hubungannya dengan Novi itu? Jadi saudara Novi harus diperiksa dia dan dikenakan dengan Undang-Undang ITE pasal 27 junto pasal 45, dan kepada yang menyiram matanya Agus itu sehingga menjadi cacat harus diminta pertanggungjawaban 351 352 junto keterangan daripada tersangka atau terdakwa itu. Biar bagaimana juga kan Agus ini kan harus sembuh. Bagaimana dia menggunakan uang itu kalau sudah dipegang oleh saudara Novi? Tentu kan dia sejak menggunakan uang itu kan harus minta dulu. Nah kalau misalnya dia memesan mata, harusnya sudah ada orang menyumbang matanya, menjadi terhalang kan begitu. Jadi oleh karena itu supaya demi kepentingan publik juga, demi transparansi, supaya keuangan daripada Novi diperiksa, demikian juga saudara Agus juga terjamin keselamatannya. Pak, tapi kalau langkah Agus yang melaporkan Novi menurut Bapak tepat nggak? Tepat, karena Novi itu memintai uang daripada saudara Agus 1,3 miliar. Dia tidak berdasar, oleh karena itu saudara Agus melaporkan Novi itu sangat tepat, karena uang itu bukan uangnya Novi. Uang itu adalah uang sumbangan masyarakat. Jadi kalau dia menyatakan harus transparan apa? Itu harus di audit, itu harus dikenakan pasal 27 junto pasal 45. Ya, karena dia meminta uangnya 1,3 miliar tidak berdasar. Jadi kalau mau diaudit dia harus mau. Ya, menurut saya keliru apabila masyarakat menyumbang saudara Agus tapi kemudian menghujat itu. Secara apa dihujat dia? Nah, apakah memesan mata itu seperti memesan jeruk di toko atau seperti pesan buah apel? Kan harus dilihat dulu, diteliti dulu. Kalau matanya tidak bisa dikembalikan lagi normal, ya dia harus pesan. Nah, kalau memesan uangnya udah diambil gimana? Apakah sulit apa mudah? Kesan saya, janganlah menyalahgunakan kepercayaan masyarakat. Kalau masyarakat sumbangannya kepada Agus, ya buat Agus saja. Kecuali masyarakat sumbangnya kepada Novi, ya buat Novi gitu loh. Kalau masyarakat sumbangnya untuk A, ya A. Jangan jadikan jadi B gitu loh. Oke. Novi itu kan memberikan uangnya kan untuk berobat. Jadi untuk berobat kan, seharusnya dipakai untuk berobat. Tidak bisa dipakai untuk yang lain, walaupun sudah diberikan kepada saudara Agus. Kalau seandainya ini kita bicara korupsi ya, kalau ini di pemerintah, seandainya kita membangun ini kan dapat anggaran membangun
sekolahan 500 juta. Ya kan? Ini kita bicara contoh nih. Ternyata pembangunan itu cuma 400 juta. 100 juta oleh kepala sekolah digunakan membeli kursi, meja segala macam. Itu tetap nggak boleh. Walaupun diperuntukkan untuk sekolah. Itu namanya korupsi. Karena tidak sesuai dengan peruntukan. Sama seperti ini. Dari yayasan saudari Nopi ya. Ya, Nopi lewat memberikan punya yayasan dia tujuannya, kan sebagai donatur. untuk berobat. Saudaranya Agus. Tetapi oleh Agus digunakan untuk lain. Ini secara moral tidak pas. Nah pertanyaannya apa? Pertanyaannya, boleh nggak si saudara Nopi menarik uang itu lagi? Ya, itu kan? Itu pertanyaan kan? Boleh-boleh aja menurut saya. Karena uang itu tidak sesuai dengan peruntukan. Tujuannya kan untuk berobat. Nggak bisa dong pakai untuk yang lain. Nah makanya ini kan saya bilang, ini pelajaran bagi kita. Ini pelajaran bagi kita. Sebenarnya alangkah baiknya ini kan ini sebenarnya beban ini moral. Kasus ini adalah lebih condong kalau saya mengatakan adalah moral. Si Agus juga seharusnya komunikasi ke Nopi. Sampaikan, kalau komunikasi yang baik, sampaikan uang tersebut terpakai karena kebutuhan ini. Ya kan itu loh, komunikasi yang baik segala macam, saya rasa tidak ada masalah. Jadi seharusnya dibuka komunikasi, awalnya dibuka komunikasi antara Agus sama si Nopi. Mungkin Agus menyampaikan ke Nopi, ini karena saya desakan begini. Itu loh. Tapi kalau tidak ada komunikasi, apalagi saling melapor, kata begitu kan? Si Agus melapor tuh mau sama si tadi apa ini Bapak? Sudah melaporkan ke polisi. Nah, melaporkan kan yo, kayaknya kurang. Kalau saya mengatakan kurang pas. Gitu. Itu kan pendapat Bapak Hormat. Bisa boleh berbeda pendapat sama saya. Boleh aja. Tetapi kan peruntukannya untuk apa kemarin? Pertanyaan untuk apa? Untuk berobat. Untuk berobat. Berarti paling berobat dong. Walaupun itu Agus. Nggak bisa dong. Gitu loh. Kita gunakan untuk peruntukan. Makanya saya bilang tadi, kalau ini uang negara itu termasuk korupsi. Karena tidak sesuai peruntukan. Nah ini kan secara muncul. moral udah nggak benar, nggak ini. Menurut saya seperti itu. Kembali lagi kan ini saya bilang moral. Ini di moral. Ini kasusnya di moral. Walaupun tidak ada perjanjian. Tetapi kan si Nopi bisa membuktikan loh, bukti transferkan, mentransferkan itu. Ini adalah ini memang moral, memang tidak ada perjanjian. Nanti dia kasih seandainya 1 miliar, perjanjiannya Gus nanti harus kamu berikan ini, kalau enggak dikembalikan dikit. Ini karena awalnya dari beras kasihan dari si Nopi kan kasihan dari kasusnya si Agus. Kalau sesuai dengan ini kan sesuai peruntukan atau tidak? Si Nopi itu kecewanya karena tidak sesuai dengan peruntukan. Inti di sana. Kalau sesuai peruntukan ataupun tidak, kalau Agus mau ke komunikasi, Agus mengatakan mohon maaf karena kebutuhan ini begini-begini. Nopi juga memaklumi. Tetapi kalau kasus ini sepertinya si Nopi merasa dibohongi. Walaupun uang itu sudah masuk di Agus, tapi enggak. Kita moral. Ini beban moral, karena saya moral. Saya mengatakan kalau saya sebagai Nopi kecewa juga Nopi. Boleh-boleh aja saja kok. Ini kan pendapat mereka. Makanya saya bilang inilah aku bilang di beban di moral. Saya sebagai Nopi kecewa juga. Saya untuk memberi untuk pengobatan kok kamu pakai untuk ini. Sah. Boleh-boleh aja Nopi mengatakan gitu. Bang Parane CS saya itu, teman saya. Itu kan pendapat Bang Parhan. Saya kalau Nopi minta bantu sama saya untuk kasus saya siap. Nah, saya pernah dapat sama Bang Parah. Kasih tahu sama Nopi. Bang Parah sebagai apa? Nah itu kan sebagai kuasa hukumnya dari Agus. Hah? Sebagai kuasa hukumnya Agus. Boleh nggak kan gitu loh? Apa mau audit kayak itu apa kan gitu loh? Bang Parah itu teman saya kok. Tapi kalau ini Nopi minta bantu sama saya siap berhadapan sama Bang Parah. Oh, berarti bisa dibilang kata abang nih untuk mengaudit ini Bang Parat belum berhak? Ya, enggak boleh dong. Menurut saya nggak boleh dong. Ya itu hanya Bang Parah. Ini kan kita kan. Makanya saya bilang tadi, saya sama Bang Farhad itu kan Bang Farhad kan teman saya. CS saya. Tapi kalau untuk dalam perkara ini saya bisa berseberangan sama Bang Farhad. Saya siap bantu si Nopi. Kasih tahu sama Nopi, hubungi saya. Berarti abang sudah siap gitu bisa dibilang. Siap saya bantu Nopi dan siap saya berhadapan sama Bang Farhad dalam perkara ini. Ya, apa memang udah konsekuensi dia? Ini buka komunikasi yang baik antara Agus sama Nopi, udah titik. Ya kalau dibully ya tadi, karena masyarakat menilai peruntukan uang itu kan tidak sesuai dengan dinasti Agus. Maka saya bilang ini kan negara kita kan negara demokrasi, hak
boleh-boleh aja. Baru untuk berpendapat membuli dia boleh-boleh, sah-sah aja. Itu. Apa nih, gimana melihatnya? Saya akan bela Novi. Bang Farhad silakan bela Agus, saya bela Novi. Tapi Kasih tahu sama Bang Farhad. Saya kok itu teman saya, orang baik itu Bang Farhad itu baik. Sebenarnya baik banget. Tapi kalau untuk perkara ini saya beda pendapat. Beda pendapat dengan Bang Farhad. Teman saya kok. Teman saya dan Bang Farhad itu orang yang baik. Tapi kalau untuk perkara Novi saya bilang saya berhadapan dengan Bang Farhad. Jadi kisruh mengenai uang donasi dari donaturnya Novi kepada Agus. Melihatnya seperti apa? Tentu kalau kita melihatnya dari 3 segmen, dari 3 sudut pandang. Sudut pandang pertama moral, sudut pandang kedua etika, sudut pandang ketiga adalah hukum. Nah, persoalan moral dan etika biasanya satu paket. Kalau hukum biasanya kadang-kadang terpisah, karena hukum itu sifatnya tegas dan memaksa, sementara etika dan moral itu sifatnya adalah relatif, ya, tidak memaksa, tidak tegas, tapi lebih kepada sebaiknya bagaimana, bijaknya bagaimana, itu etika dan moral. Jadi itu dia. Nah, sekarang kita mau melihat dari sisi mana, etika, moral atau hukum, dan siapa yang mau kita lihat, apakah dari sisi Agusnya atau dari sisi Novinya, gitu. Nah, kalau dari sisi Novinya kita lihat dulu, dia berniat membantu Agus yang kesusahan, sehingga dia menggalanglah donasi untuk Agus. Apa itu dia? Jadi Novi ini sudah secara etika dan moral dan sosial bagus. Kenapa? Karena secara etika moral dia sangat mendukung pembelaan atau bantuan terhadap seseorang. Nah, hukumnya, bagaimana hukumnya? Ya baik-baik aja. Kalau orang membantu orang lain kan sifatnya baik, tapi itu baru hukum yang belum mengikat dan memaksa. Jadi lebih dominan kepada etika dan moral. Bagaimana dengan Agus? Agus ketika kisruh, dia kan sebagai orang yang menerima donasi. Kabarnya uang donasinya dipakai bukan untuk tujuannya. Nah, secara hukum, etika dan moral, kita mulai kalau Agus dari sisi apa dulu? Ya kita sisi dari hukumnya dulu. Ketika Agus mendapatkan sumbangan, donasi, dana-dana donasi itu diterima oleh Agus. Secara hukum, itu sudah menjadinya haknya Agus. Nah, tinggal dia mau pakai buat apa. Kalau hukumnya dari donasi kepada Agus diterima oleh Agus, hukumnya menjadi miliknya Agus, karena siapa yang menyerahkan barang secara ikhlas dan sukarela dengan tujuan memberi, barang atau uang itu pindah kepada si penerima, dan hukumnya sudah menjadi milik penerima. Secara hukum Agus benar sudah terima, begitu kan, legal. Nah, tapi kemudian bagaimana dengan etika moral? Harapan dari si pemberi, uangnya atau dananya atau ini diterima untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan X misalnya. Ternyata oleh Agus tidak dipergunakan untuk kepentingan X. Dia malah bikin kepentingan B sama C. Misalnya begitu. Jadi tujuan dan niatnya si pemberi ternyata disalahgunakan oleh Agus. Secara hukum Agus sah menerima dananya, tapi secara etika dan moral Agus kemudian tidak bijak. Artinya dia melanggar norma etika, melanggar juga moral juga. Karena moral dari pemberian ini kan ada tujuannya, tapi dialihkan kepada kepentingan lain, sehingga secara moral dan etika Agus tidak dibenarkan. Hukumnya benar. Nah, si Novi etika dan moral benar, hukumnya juga benar, dia menyerahkan uang legal semua kan, jadi benar. Jadi kalau tidak ada perjanjian tertulis, ya itu sah-sah saja secara hukum buat si Agus. Dia menerima dana lewat omong-omong doang, lisan, perjanjian lisan, sah saja dia terima uang. Yang penting Pak sah terima uang atau terima donasinya sah. Apa yang enggak sahnya atau tidak bijak atau tidak baiknya adalah ketika uang yang harus peruntukannya buat kepentingan X ternyata dipakai untuk kepentingan lain, kepentingan B sama C. Nah, disitulah tidak hukumnya tetap sah, tapi etika dan moralnya tidak dibenarkan. Jadi Agus ini salahnya di etika dan moral, bukan di hukumnya. Di etika dan moral dia tidak dibenarkan. Sebaiknya ya kalau tujuannya orang memberi buat ini, dia juga harus punya tanggung jawab moral.
tanggung jawab etika untuk ya udah untuk dipakai untuk kepentingan ini, jangan kepentingan yang lain. Gitu. Itulah tidak dibenarkan seorang Agus di sisi etika dan moral. Kalau hukumnya sih dia benar-benar aja terima uang kan sah. Gitu. Terima uang kan sah. Kalau kita berkacamata pakai ilmu psikologi ya. Agus yang stres ini dia tertekan kan. Berarti kan ada beban yang dia tanggung, ada rasa yang dia tanggung. Rasa ini tentunya rasa bersalah, rasa tidak enak, rasa malu, rasa kecewa. Itu kemudian membuat dia menjadi stres. Setiap stres kan salah satu kita bisa penyebab stres kan kita bisa analisa. Nah itu dia dalam kasus ini rasa bersalah iya, rasa malu iya, rasa nggak enak iya, sehingga timbulnya stres ke dia. Jadi kalau dia masih ada rasa stres terhadap apa yang dia kerjakan, ini sebenarnya dia masih orang yang baik juga sebenarnya, bukan orang yang buruk. Karena kalau orang yang buruk karakternya udah ini tetap aja nggak merasa stres, biasa aja, bodo amat. Yang penting gue udah terima ini putusan gue, itu hukumnya udah gue terima menjadi milik gue buat apa kek itu urusan gue, kan begitu bahasanya. Nah si Agus ini karena masih ada stresnya juga, berarti sebenarnya dia orang baik sebenarnya. Cuman mungkin dia kepepet menyalahgunakan keuangan. Nah menyalahkan keuangan juga nggak salah juga, karena uang jadi uangnya dia, dana jadi dana dia, hukumnya. Tapi etika dan moralnya ya tidak bisa dibenarkan, karena dana ini kan untuk kepentingan pengobatan. Kenapa buat bayar utang? Gitu. Seperti itu. Nah sekarang begini, katanya si Agus melaporkan si Novi ke kepolisian karena pencemaran nama baik. Secara hukumnya lagi, ini karena Novi ini dilaporkan karena dia menceritakan tentang negatifnya si Agus di medsos, di podcast. Nah, maksudnya si Novi mungkin bagus untuk menerangkan apa yang terjadi, tapi hukumnya salah, karena kita nggak boleh menceritakan keburukan seseorang di publik. Keburukan seseorang itu masuk kepada pencemaran nama baik. Jadi si Novi benar secara moral ingin menjelaskan kepada publik bahwasanya uangnya disalahgunakan, tapi secara hukum dia salah karena dia menceritakan keburukan orang lain gitu. Nah si Agus ketika dia membuat laporan polisi terhadap Novi, dia hukumnya benar. Dia melakukan ya sudah, karena gue dicemarkan, gue laporkanlah si Novi ini ke kepolisian karena pencemaran nama baik aku. Dia benar secara hukum. Novi secara hukum salah, tapi secara etika moral dia benar, dia niatnya baik, pertanggungjawaban publik begitu. Jadi dua-duanya salah apa dua-duanya benar? Ya dua-duanya ada benarnya, ada salahnya. Novi lebih banyak benarnya secara etika dan moral. Kalau si Agus benarnya di sisi hukumnya aja, lebih banyak di sisi hukumnya aja. Tapi apakah hidup semua hubungan antar manusia itu hanya hukum semata? Jawabannya tidak. Karena hukum itu landasannya adalah etika dan moral. Tanpa etika dan moral, hukum dan keadilan menjadi tidak bermakna. Begitu. Jadi kalau kita cuma mengandalkan hukumnya aja, ya sudah, kita kehilangan roh keadilan. Kehilangan roh keadilan kenapa? Karena etika dan moral tidak dipakai. Kasus seperti ini antara Novi dengan Agus baiknya diselesaikan secara baik-baik, jangan secara hukum juga begitu. Jadi baik-baik aja lah, salah paham biasa kan begitu. Agus juga diingatkan aja. Novi sebenarnya bisa mengingatkan Agus tanpa perlu lapor-lapor ke publik kan. Pak Gus, ini udah salah nih kau menjalankan amanah kan gitu kan tidak amanah. Agus juga lihat kita minta maaf. Nah karena sudah ini tersampaikan ke publik, Agus bikin laporan polisi. Novi juga terjebak karena cerita dan omongannya di podcast. Mau nggak mau mereka harus berdamai. Agus juga harusnya tahu etika moral, bahwasanya udah ditolong jangan begitulah gitu. Jangan gigit misalnya gitu kan. Kalau Novi kan pikiran gitu, udah ditolong jangan gigit lah kata Novi kan. Tapi jadi dananya itu dipegang sama Novi, dikembalikan ke Novi. Novi belum kembalikan ke donatur. Nah, jadi kalau dana ini kemudian dikembalikan, Novi
wajib mengembalikan dana ini kepada para donaturnya, jangan ditahan, begitu. Jadi karena amanah tidak tersampaikan ke Agus, ya Novi wajib mengembalikan uangnya kepada para donaturnya. Bahwasanya ini tidak amanah, kembalikan aja. Jangan ditahan juga menjadi persoalan hukum lagi nanti oleh si masyarakat, si donatur, begitu kan. Nanti dianggap menggelapkan lagi uang donatur kan oleh Novi kan. Dan image sudut pandang masyarakat juga bisa berbeda terhadap Novi ini. Jadi kalau uang sudah dikembalikan ke yayasan dia, dipegang dia, buru-buru dia kembalikan kepada donatur. Udah bisa kembalikan kepada donatur supaya dia lepas dari pandangan-pandangan negatif dari masyarakat.